Halo semuanya, perkenalkan saya Taufik Nur Hidayat dari PPG Prajabatan Gelombang 2 Universitas Siliwangi. Di sini saya akan menjelaskan tentang filosofi pendidikan Indonesia, yaitu dasar-dasar pendidikan nasional. Konsep pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sementara pengajaran adalah bagian dari pendidikan, yaitu proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk pencakapan hidup anak secara lahir dan batin. Konsep pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan juga dianalogikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat untuk menciptakan manusia yang beradab. Dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada analogi sistem Among, siswa sebagai subjek, kodrat alam, dan kodrat zaman. Analogi merupakan peran pendidik diibaratkan seperti petani. Anak-anak seperti padi yang disemai dan ditanam oleh petani kebun di lahan yang sudah disediakan. Sementara sistem Among adalah dalam proses menuntun anak diberi kebebasan dan pendidik sebagai pamong, memberikan tuntunan dan arahan. Sementara siswa sebagai subjek, peserta didik harus menjadi subjek pembelajaran, bukan objek pembelajaran. Merekalah pemegang kendali pembelajaran. Pendidik wajib menghamba kepada anak dengan segala ketulusan hati. Sementara kodrat alam berkaitan dengan sifat serta bentuk lingkungan sekitar. Pengajaran yang dilakukan di sekolah diselipi dengan mengikuti kodrat alamiah anak, yaitu anak menyukai permainan yang menyenangkan. Sementara kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama, yaitu mengikuti perkembangan zaman, di mana saat ini zaman kemampuan keterampilan abad 21. Ki Hajar Dewantara mengingatkan siswa harus tetap menyaring pengaruh dari luar dengan mengutamakan kearifan budaya Indonesia. Siklus Merdeka Belajar Ki Hajar Dewantara. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Ada kemandirian, merdeka belajar, komitmen, mandiri, dan reflektif. Merdeka Belajar. Merdeka Belajar ada profil pelajar Pancasila, yaitu berkebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis, mandiri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan kreatif. Tujuan utama Merdeka Belajar adalah pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kepentingan global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Karakter budi pekerti menurut Ki Hajar Dewantara. Ada budi pekerti atau karakter, perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan. Selanjutnya ada tenaga, perpaduan dari makna budi pekerti yang sehingga menimbulkan tenaga. Selanjutnya cipta kognitif. Makna budi pekerti juga melahirkan cipta dalam diri peserta didik atau pengetahuan yang didapat dalam proses pembelajaran. Terus juga ada karsa afektif. Karsa melahirkan sikap perilaku yang didapat dari proses pengetahuan dan proses dalam pembelajaran. Ada juga karya psikomotor, yaitu hasil dari cipta dan karsa mampu menuntun siswa menentukan karya dalam bentuk sikap dan pengetahuan. Sintesis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada Merdeka Belajar,
Tri Pusat Pendidikan, Sistem Amon, dan Taman Siswa. Pendidikan adalah tempat persemaian segala jenis kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Asas Trikon Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, kontinu, pengembangan berkesinambungan terus-menerus dengan perencanaan. Selanjutnya, konvergen, pengembangan yang dilakukan dalam mengambil dari berbagai sumber. Yang ketiga, konsentris, pengembangan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita. Tri Pusat Pendidikan Ki Hajar Dewantara mewujudkan pendidikan sistem Among, yaitu dalam keluarga beserta didik, pihak sekolah, dan masyarakat.